Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Angkoy? Pandemi COVID-19 ini harus kita jadikan sebagai one minute awareness. Harus membuat kita melompat, move on dari coronavirus ini. Pengusaha, pejabat, UMKM, bagaimana move on dari coronavirus. Karena kalau nggak move on, kita akan tertinggal oleh coronavirus ini. Seperti pelari, kita lagi balapan gitu dengan virus. Siapa yang menang? Gitu. Oleh karena itu, pemenang itu harus bisa menghadirkan atmosfer situasi post COVID-19. Situasi seperti sudah COVID itu akan berakhir. Jadi Indian ini setiap orang harusnya bisa. Ya, kalau kemudian bisa membuka diri bahwa pandemi ini justru menjadikan sebuah momentum terbaik buat kita semua. Di dalam buku saya, One Minute Awareness, buat Anda perusahaan-perusahaan yang juga sedang berjuang bagaimana bangkit dari pandemi ini, saran saya sebagai sahabat adalah bagaimana Anda menjadikan pegawai-pegawai Anda memiliki cara berpikir yang memiliki, kalau di dalam Seven Awareness adalah mereka memiliki namanya generatif intelijensi dan juga memiliki kemampuan explorative transformation intelijensi. Dua hal ini penting untuk teman-teman pegawai, ya, bahwa mereka ini, para pegawai ini, bagaimana kemudian memiliki generatif intelijensi, kemampuan bisa menangkap peluang di situasi sulit, kemampuan bisa menangkap kesempatan di situasi berat. Nah, ini yang sering saya lakukan, sering saya training kepada para di perusahaan-perusahaan di situasi pandemi ini. Bagaimana kemudian mampu bisa menangkap peluang dalam situasi pandemi ini. Mereka kemudian bisa bangkit bergerak untuk kemudian menuju manusia-manusia di atas rata-rata. Selain generatif intelijensi, mereka juga di situasi pandemi ini, para pegawai, para karyawan, bisa memiliki yang namanya satu hal yang disebut dengan explorative transformation intelijensi, yaitu kecerdasan bagaimana mengeksplor kehidupan dia yang sulit, mengeksplor masa-masa berat dia, untuk kemudian dijadikan sebagai cara-cara baru untuk sukses gitu. Bagaimana kemudian dia bisa kemudian melakukan sebuah terobosan-terobosan yang menjadikan dia menjadi manusia-manusia unggul, teman-teman hebat. Karena banyak orang, dia punya problem adalah tidak bisa mengeksplor dirinya. Ya, dia miskin ya miskin aja, dia sulit ya sulit aja, dia bodoh ya bodoh aja. Jadi artinya dia nggak bisa mengeksplorasi potensi-potensi yang dia miliki, sehingga kemudian membuat dia tertinggal. Nah, orang-orang sukses, orang-orang hebat, mereka tuh mampu mengeksplorasi kelemahan menjadi sebuah transformasi, sebuah jalan sukses di kemudian hari. Orang-orang hebat, orang-orang sukses, dia mampu melakukan eksplorasi tadi. Nah, disinilah kemudian pelatihan Seven Awareness yang sering dipakai sebagai character building, leadership di perusahaan-perusahaan yang kami bantu, yang kami coaching, untuk kemudian para peserta melakukan sebuah eksplorasi ke dalam gitu. Dan pada saat mereka melakukan sebuah eksplorasi ke dalam, ternyata amazing, ternyata ajaib. Mereka tuh adalah orang-orang yang punya bakat, talenta, potensi, sangat sukses. Hanya bakat-bakat itu, talenta itu kemudian tertutup oleh problem-problem yang kemudian menjadi sebuah energi gitu. Nah, saya seringkali fokus pada saat pelatihan yang kelas-kelas terbatas, bukan hanya motivasi kelas-kelas terbatas yang peserta misalnya 20 orang, ya, 30 orang, 50 orang. Saya bisa satu persatu meluangkan waktu dalam 3 hari itu, bisa dialog, bertemu, ngobrol. Banyak hal tentang dia gitu. Menggali mereka. Kemudian mereka menemukan, wow, saya juga bisa ya Pak Nakoy. Saya juga memiliki kemampuan itu ya Pak. Nah, ini kesempatan yang sangat penting buat kita semua teman-teman. Perusahaan-perusahaan, bagaimana Anda bisa move on dari situasi berat ini dengan memiliki yang namanya tadi explorative transformation, ya, transformasi ya, eksploratif transformasi intelijensi, teman-teman yang green. Dan
Satu hal yang juga sangat penting, bahkan sering kita remehkan, kita tinggalkan di situasi pandemi ini adalah kita memiliki dua kecerdasan yang terakhir. Pertama adalah moral intelijensi. Sebuah kecerdasan di mana kita dituntut memiliki integritas, kejujuran, kepekaan, empati. Ya, kita memiliki akhlak. Sehingga kemudian itu dijaga, betul-betul dijaga, sehingga kemudian ya ini bisa mendorong perusahaan yang tadinya mau bangkrut, mau tutup, bisa bangkit. Karena mereka punya tim yang memiliki moral intelijensi. Dia malu kalau kemudian main-main. Dia malu kalau kemudian ya bekerja asal-asalan. Dia malu kalau kemudian tidak menjadi aset untuk perusahaan. Ya, dia memiliki integritas yang tinggi. Ketika perusahaan sedang sulit, justru mereka seperti layaknya keluarga. Mereka malah rela berkorban, bangkit menjadi leaders. Itu dilakukan juga oleh para perusahaan-perusahaan yang sempat, ya termasuk LG dalam bukunya, yang sempat akan nyungsep, tapi kemudian ketika CEO-nya mengatakan kita akan tutup perusahaan, tidak bisa menggaji kalian, tapi akhirnya perusahaan itu malah para manajer, para pegawai menjual lampu-lampu LG itu ke berbagai masyarakat, dan akhirnya produk yang di gudang itu menyelamatkan mereka dari kebangkrutan, teman-teman yang green. Sahabat-sahabat yang luar biasa, selain moral intelijensi adalah yang terakhir adalah natural intelijensi. Sebuah kecerdasan tahan banting, kecerdasan alamiah, bagaimana kita memiliki sebuah momen yang namanya ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas inilah yang akan menguatkan antara pegawai unggul dengan pegawai biasa, teman-teman. Mereka selalu menjaga vibrasinya positif, auranya aura kasih, semangatnya yang tulus, ya. Tidak ketika dipuji dia semangat, ketika dikritik dia down. Dia tidak. Dia selalu menjaga dirinya selalu peak, ya, menjadi pegawai, menjadi pribadi di atas rata-rata. Selamat untuk Anda perusahaan yang bergabung dan mengadakan pelatihan bersama kami 1 Minute Awareness. Hubungi Nako Center. Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.